kerajaan, selamat pagi. Kita sangat bersyukur bahwa Tuhan telah menolong dan memimpin kita sampai dengan di minggu pertama Oktober. Dan ini merupakan minggu yang bergairah bagi saudara karena Tuhan itu menyertai saudara laksana api yang menghanguskan. Setuju? Katakan amin. Dan pagi hari ini hati kita lebih bersuka cita sebagai warga Gereja Bethel Indonesia. Sebab Gereja Bethel Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-50 atau jubileum, dan ini sebuah anugerah yang besar yang Tuhan karuniakan kepada saudara, kepada saya, untuk ada di sebuah lembaga yang diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Bahkan dimanapun jemaat GBI ada, saya percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Sehingga pagi ini adalah pagi kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa yang telah memimpin Gereja Bethel Indonesia sampai usia yang ke-50 tahun jubileum bagi Gereja Bethel Indonesia. Happy anniversary bagi selamat ulang tahun bagi Gereja Bethel Indonesia yang hari-hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Tuhan ada dalam Gereja Bethel Indonesia. Tuhan ada dalam pergerakannya sehingga kita terus melihat ada peningkatan, ada progres, ada waktu Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita mesti berdoa sungguh-sungguh supaya di usia yang ke-50 ini Gereja Bethel Indonesia terus dipakai Tuhan menjadi alat yang memberkati bangsa Indonesia. Oke, sebelum kita memulai dengan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, saya ajak mari kekasih Tuhan kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ada di hadirat-Mu pagi hari ini, kami memuji menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu sebab Engkau tahu, kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah ketinggalan di dalam semua hal yang terbaik yang Engkau buat bagi kami umat-Mu. Oleh karena itu pagi ini hati kami bergairah, hati kami penuh dengan sorak-sorai sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Engkau telah menuntun kami 50 tahun adanya, dan Gereja Bethel Indonesia tetap berdiri bagi berkat bagi bangsa-bangsa, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan, kami mau ada di dalam sebuah kehendak Tuhan, sehingga apa yang menjadi bagian yang Tuhan mau sampaikan itu sampaikanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Kami mau taat pada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Oke, shalom sekali lagi untuk seluruh jemaat Tuhan. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Saya berharap saudara sehat, saudara kuat, dan saudara tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang nikmati perlindungan Tuhan sepanjang September, lambaikan tangan. Tepuk tangan bagi Allah kita yang tahu bahwa bulan Oktober ini juga adalah bulan penyertaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Beri tepuk tangan dan semangat bagi Allah kita. Haleluya. Nah, pagi hari ini saudara, saya akan sepanjang 1 bulan ini akan berbicara tentang movement atau pergerakan. Movement atau pergerakan ini adalah tema bulanan kita untuk bulan Oktober ini. Oleh karena itu perhatikan baik-baik, saya mulai bahwa di dalam sejarah Alkitab, baik itu perjanjian lama ataupun perjanjian baru, pergerakan yang paling spektakuler adalah yang pertama. Saudara ingat bahwa Israel itu keluar dari Mesir menuju ke tempat yang Tuhan akan bawa mereka, menuju ke Kanaan. Kemudian pergerakan yang spektakuler juga yang tidak kalah hebat itu adalah ketika mereka ada di Upper Room, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka lagi berdoa dan tiba-tiba Roh Kudus turun atas mereka dan mereka dipenuhi dengan kuasa. Dan setelah mereka dipenuhi dengan kuasa di tengah-tengah penganiayaan, jemaat gereja mula-mula, tapi mereka mulai bergerak. Dan Alkitab bilang sekali saja Petrus khotbah 5.000 orang bertobat. Artinya bahwa ini dua pergerakan yang sangat spektakuler, satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Tapi kita akan kupas satu persatu supaya saudara tetap ada di dalam berkat Tuhan. Nah, kita mulai dengan buka Alkitab saudara. Kita mau lihat satu ayat yang menjadi bagian dari tema kita di bulan ini, yaitu Mazmur 145 ayat yang keempat. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Ada dua hal yang dikerjakan angkatan demi angkatan, yaitu pertama pekerjaan-pekerjaannya Bapa di sorga.
Kemudian yang kedua, memberitakan tentang keperkasaan, kehebatan, kedahsyatannya Tuhan kepada seluruh dunia. Dunia mesti tahu hasil kerjanya Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Dia hasil kerjanya Yesus sebagai juru selamat bagi saudara dan bagi saya. Bahkan keperkasaannya, kekuatannya, kedahsyatannya yang masih tetap menyertai gereja Tuhan, menyertai saudara, menyertai saya hingga hari ini. Oleh karena itu, angkatan demi angkatan ini berbicara tentang emerging atau melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Saudara perhatikan baik-baik bahwa di tahun ini Tuhan sementara ingin melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam saudara dan di dalam saya. Oleh karena itu, satu angkatan datang, mereka akan menceritakan tentang pekerjaanmu, pekerjaan Tuhan. Kemudian dia akan juga memberitakan tentang keperkasaan Tuhan. Lahir generasi berikut, angkatan berikut, terus menerus hingga saudara dan saya hari ini. Tetap kita masih memberitahukan kepada banyak orang tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, kalau kita lihat dua berita atau dua cerita tentang pergerakan Tuhan di tengah-tengah umatnya, baik itu di tengah-tengah orang Israel maupun di antara para murid di gereja mula-mula, selalu dimulai dengan sebuah keadaan yang tidak kondusif. Dimulai dengan sebuah keadaan penganiayaan, dimulai dengan sebuah keadaan penindasan, dengan sebuah keadaan orang-orang pilihan Tuhan, umat pilihan itu ada dalam sebuah kondisi yang sangat amat tidak kondusif. Oleh karena itu, di kondisi ini apa yang dilakukan? Alkitab bilang bangsa kepunyaan Tuhan berseru-seru kepada Tuhan. Murid-murid ketakutan dan mereka mengikuti apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka itu. Mereka tinggal di loteng Yerusalem menunggu janji Tuhan. Teraniaya saudara, dikejar-kejar, tetapi justru di tengah-tengah penganiayaan seperti itu, Alkitab bilang Injil berkembang ke seluruh dunia. Nah, oleh karena itu, saudara perhatikan sekarang Ulangan 32. Saya mulai dari Ulangan 32 ayat 11 dan 12 berkata begini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Ini masih bicara tentang bagaimana cara Tuhan mengayomi, bagaimana cara Tuhan memelihara umatnya sendiri. Nah, kalau di dalam Ulangan 32 tadi, kalau saudara perhatikan, dia bilang laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Ini sebuah latar belakang yang luar biasa yang disampaikan Musa kepada orang Israel. Dia punya nyanyian, dia bilang laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan sarangnya, isi sarangnya. Ini Musa lagi menyanyi membicarakan keadaan bangsanya, bahwa Tuhan izinkan menggoyang bangkitkan isi sarang kenyamanan orang-orang Israel, yaitu mereka aman ada di tanah Goshen. Mereka sudah terbiasa 430 tahun hidup di Mesir dengan semua gaya hidup Mesir, dengan sistemnya Mesir, dengan semuanya. Sehingga ini menjadi sebuah kondisi yang menurut Tuhan mereka mesti move, mereka mesti bergerak untuk supaya melihat kemuliaan Allah yang lebih besar lagi. Tidak di bawah penindasan Mesir, tidak di bawah penindasan Firaun, tetapi mereka berjalan di bawah langit yang terbuka, di bawah kasih karunia-Nya Tuhan dari hari lepas hari. Oleh karena itu, laksana Raja Wali yang menggoncang bangkitkan isi sarangnya. Ini ibarat Tuhan yang menggerakkan sebuah keadaan yang tidak nyaman bagi anak Raja Wali. Tetapi Alkitab bilang dia melayang-layang di atas anak-anaknya, dia mengembangkan sayapnya, dia menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Artinya memang sarang digoncang bangkitkan itu supaya Raja Wali melihat kehebatan induknya.
Kadang-kadang persoalan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, digoncang bangkitkan supaya saudara melihat kehebatan Tuhan, dan engkau bisa menceritakan kepada angkatanmu bahwa Allahku Allah yang hebat. Engkau bisa menceritakan, oh ini semua terjadi ini karena Tuhan punya kerja, Tuhan punya pekerjaan sehingga saya bisa alami, bukan saya tapi Tuhan. Oke, dua hal itu bisa kita ceritakan kepada angkatan di mana kita ada, bahwa Tuhan itu dahsyat dan Tuhan itu pekerjaan yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Karena itu saya mulai menunjukkan dengan saudara Ulangan 32 ayat 11-12 ini untuk membuktikan kepada saudara Allah sendiri yang menuntun kita. Tuhan sendiri yang akan bawa kita dalam pergerakannya. Bukan karena sok-sokannya saya dan saudara, bukan karena kuatnya kita, bukan karena kemauannya, tapi Tuhan yang membawa kita di dalam pergerakan ini. Yang pertama saudara mesti tahu, Tuhan yang bawa saudara masuk di dalam movementnya. Amin. Oleh karena itu Ulangan 32 ayat 11-12 berkata, Raja Wali membongkar bangkirkan sarangnya, kemudian dia melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya dan menampung yang seekor dan mendukung di atas kepaknya. Artinya memang ada sebuah pergerakan yang dimulai dengan keadaan ketidaknyamanan, tapi justru di situ Tuhan lakukan kehebatannya. Ada sayapnya yang hebat yang dikembangkan untuk menatang saudara dan saya. Yang setuju bahwa Tuhan menatang saudara dalam keadaan yang berubah penuh bahaya, itu tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Oke, karena kita bicara tentang movement, maka saya mau bawa saudara untuk lihat 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Kita simpan sebentar cerita tentang Israel. Sekarang saya bawa saudara untuk lihat 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 hingga ayat yang kelima. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, maka kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, di pintu gerbang maksudnya, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Kenapa tidak ada orang dalam perkemahan tentara Aram? Sebab mereka sudah lari tunggang langgang, mereka meninggalkan kemah dan segala isinya. Sebab mereka mendengar ada derap langkah daripada tentara Israel yang bergabung dengan tentara-tentara di sekitarnya, dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya untuk menyerang Aram. Sehingga mereka ketakutan, mereka lari meninggalkan semuanya. Dan hari itu merupakan hari yang paling bahagia bagi 4 orang kusta yang kita baca dalam 2 Raja-Raja 7 ini. Saudara perhatikan bahwa ini adalah nubuatan Elisa, bahwa nanti akan terjadi kelaparan besar. Dan Alkitab bilang harga 1 kepala keledai itu begitu mahal. Harga tahi merpati begitu mahal. Tetapi bagi Tuhan berkata kepada Elisa, aku akan pulihkan keadaan perekonomian bangsa ini. Ada yang tidak percaya? Ya, ada. Tetapi Alkitab di sisi yang lain menceritakan tentang 4 orang kusta. Kalau saudara perhatikan 4 orang kusta ini merupakan orang-orang yang diisolasi di luar kota atau di luar perkemahan Israel. Mereka mesti tinggal di luar karena mereka kena penyakit yang dalam budaya Yahudi itu disebut sebuah kutuk. Nah, saudara perhatikan baik-baik, 4 orang kusta ini tinggal di luar kota dan musim itu adalah musim kelaparan. Sehingga saudara, mereka yang mungkin biasa mendapat sumbangan, support dan lain sebagainya dari orang-orang di dalam kota, hari itu 4 orang kusta itu kelaparan. Dan mereka duduk di pintu gerbang kota. Dan Alkitab berkata bahwa orang-orang yang biasa ada di pintu gerbang kota, para pemimpin yang biasa duduk di pintu gerbang untuk bikin keputusan
keputusan penting untuk kota sudah tidak ada lagi. Dan hari itu gerbang kota diduduki oleh 4 orang yang disebut penyakit kusta atau si kusta. Nah, perhatikan baik-baik bahwa ketika mereka ada di situ, mereka mulai berpikir, kalau kita masuk ke dalam kota dalam musim kelaparan seperti ini, kita pasti mati. Diusir dari sana. Kalau kita duduk-duduk saja di pintu gerbang ini, kita pun pasti mati. Maka ada pilihan ketiga yang dinyatakan di dalam ayat yang berikut. Dia katakan begini, jika kita berkata baik kalau kita masuk ke kota, padahal kota itu dalam keadaan kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita juga akan mati. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita pasti hidup. Tapi kalau mereka mematikan kita, kita pasti mati. Jadi masuk ke kota karena dalam keadaan lapar pasti mati. Duduk-duduk mati. Maka ada pilihan yang kedua, ketiga yang hebat, yaitu bergerak, move ke tempat yang tidak nyaman, ke markas musuh, ke perkemahan tentara Aram. Dan dia bilang, 4 orang kusta ini bilang, kalau kami masuk ke sana, jika mereka membiarkan kita hidup, kita pasti hidup. Tapi kalau mereka akan bunuh kita, kita pasti mati. Artinya 50-50, masih ada harapan untuk kemungkinan mereka bisa hidup. Dan saudara mau tahu langkah 4 orang kusta ini? Sebab Alkitab berkata bahwa di waktu senja bangkitlah orang-orang kusta ini masuk ke tentara, ke kemah tentara Aram. Dan waktu yang sama, di waktu senja itu, mereka mendengar bunyi langkah dan mereka melarikan diri meninggalkan kemah. Artinya Tuhan mengubah sebuah keadaan dan kondisi yang buruk bagi 4 orang kusta ini dengan menghardik tentara Aram itu keluar dari kemahnya demi menyelamatkan 4 orang kusta yang akan menjadi pembawa berita kabar baik kepada Israel bahwa hari ini Tuhan akan membuat pulih keadaan kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi kadang-kadang Tuhan memakai cara yang berbeda atau memakai metode yang berbeda untuk menggerakkan kamu melihat janji Tuhan tergenapi, menggerakkan saudara dan saya untuk angkat tangan, angkat muka, angkat wajah dan melihat bahwa Tuhan lagi mau bekerja dan memberkati saudara di dalam setiap musim hidup kita. Oleh karena itu pagi hari ini lihat dari cerita 2 Raja-Raja 7 ayat 3-5 yang sampaikan kepada saudara di pagi hari ini bahwa 4 orang kusta ini membawa kabar baik bagi bangsa Israel bahwa ada sebuah berkat baru, yaitu kemah tentara Aram yang tersedia begitu banyak makanan, minuman, emas, perak, dan mereka mencarahnya di sana. Dan hari itu Israel menjadi terbebas dari krisis kelaparan, krisis ekonomi yang terjadi di bangsa ini. Nah, kalau kita lihat dari bacaan ini, apa yang muncul di kepala saudara? Saya berharap kita berpikir bahwa 4 orang kusta ini adalah orang yang tidak bermain di dalam keadaan, tetapi ini sebuah kondisi yang benar-benar terpuruk dan mereka melakukan sebuah tindakan gila menurut saya, tindakan yang berani, tindakan terobosan yang hebat. Mereka move masuk ke kemah musuh. Ternyata di situ Tuhan membuat sesuatu bagi mereka. Yang mau mengalami Tuhan di pagi hari ini, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara warga kerajaan yang dicintai, tadi saya bilang bahwa dalam sejarah Alkitab maka kita temukan 2 pergerakan yang paling spektakuler, yaitu yang pertama keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kemudian yang kedua yaitu kejadian Upper Room di loteng Yerusalem, di mana murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus dan mereka dipenuhi dengan kuasa dan mereka mulai bergerak dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi, kata Alkitab. Nah, dari sejarah ini saya pagi hari ini
mengkonsentrasikan untuk membawa saudara melihat move-nya atau bergeraknya bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, sehingga nanti di minggu-minggu berikut saya akan melanjutkan kepada poin yang lain. Nah, bangsa Israel itu dimulai dengan Alkitab berkata mereka berseru kepada Allah dan Allah itu mendengar keluh kesah mereka. Kenapa mereka berseru? Tentu punya alasan. Saudara perhatikan Keluaran pasal 2 sebentar. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-23, 24 dan 25. Lalu sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Tangkap artinya, kenapa mereka berseru kepada Allah? Karena mereka ditindas, karena mereka dijadikan budak, dan perbudakan itu 430 tahun. Lumayan panjang dan sungguh lama, sekian generasi ada di sana. Nah, Alkitab berkata bahwa ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang. Jadi kalau ada sebuah kondisi yang seperti diperbudak, atau dalam keadaan saudara tertekan, mengalami intimidasi, mengalami problem, maka langkah yang mesti kita ambil supaya terjadi movement dalam hidup ini, Alkitab bilang Israel memberi contoh. Mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong itu didengar atau sampai kepada Allah. Berapa banyak saudara mau berseru sampai seruanmu itu menembus sampai surga dan Allah mendengar. 24, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Tuhan itu adalah Allah perjanjian. Setuju? Katakan amin. Katakan Allah itu Allah perjanjian. Dia yang berjanji, dia yang menggenapi. Dia yang menyatakan sesuatu kepadamu, dia pula yang akan menggenapinya. Oleh karena itu lihat baik-baik. Waktu Israel berseru, yang Tuhan ingat itu adalah janji yang dia pernah ikrar kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena itu pastikan dalam hidupmu ini ada janji Allah. Setuju? Katakan amin. Dalam hidupmu ada perkataan Tuhan yang mengikat kamu, yang kamu ucapkan itu menjadi janji Tuhan bagimu. Waktu kamu berseru dalam kesesakan, Tuhan ingat perjanjiannya dengan orang-orang pilihannya Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena itu masuk dalam perjanjian itu. Jadikan hidupmu adalah bahagian dari perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mungkin mereka udah 430 tahun. Udah menyatu, kawin mawin. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang berkarakter Mesir. Tapi bagi Tuhan ada orang yang masih bisa dipegang, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang mereka, di mana Allah pernah berjanji dan Allah datang untuk memberikan pembebasan bagi orang-orang Israel. Lihat ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Allah memperhatikan mereka. Allah memperhatikan saudara. Allah memperhatikan saya. Oleh karena itu mari kita mulai bangun sebuah seruan atas keadaan yang tidak kondusif ini. Kita mulai membangun sebuah seruan kepada Tuhan tentang keadaan rumah tanggamu, tentang keadaan keluargamu, tentang keadaan pekerjaanmu, supaya Tuhan tilik bahwa dia pernah ikat janji dengan engkau dan dia datang untuk melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi saya mau bilang begini, pergerakan atau movement itu akan dimulai ketika ada umat yang berseru kepada Tuhan karena suatu keadaan yang menghimpit dan menindas mereka. Catat baik-baik, pergerakan atau movement akan dimulai ketika ada umat yang berseru kepada Tuhan. Dan pagi ini, pastikan umat yang berseru itu adalah saudara dan saya. Tentang sebuah keadaan yang menghimpit kamu, menindas kamu, sehingga kamu menjadi tidak nyaman. Mereka berseru karena ada sesuatu keadaan di mana mereka tidak bebas untuk menyembah kepada Allah. Yang paling inti,
adalah tekanan kepada orang-orang Israel untuk mereka tidak bisa menyembah Allah mereka. Dan ini yang menjadi sebuah seruan yang sangat dalam dari hati. Mereka serukan, Tuhan, kami tidak bisa menyembah-Mu karena kondisi ini. Tolong kami. Dan itu merupakan seruan yang bukan sekali, karena Alkitab berkata mereka berseru-seru. Artinya bukan cuma satu kali, tapi terus menerus itu diserukan dari angkatan demi angkatan. Dan Allah turun dan menilik bangsanya. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan di cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir, maka saya mau bilang kepada saudara, tujuan daripada Tuhan bergerak di tengah-tengah Israel, tujuan Tuhan membawa umat Israel itu keluar dari Mesir, yang pertama adalah Tuhan ingin perbaiki ibadah mereka. Setuju, katakan amin. Tuhan ingin perbaiki ibadah orang Israel. Oleh karena itu kita akan ketemukan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ketika Musa datang dan berbicara kepada Firaun untuk Firaun membebaskan umat Tuhan, satu yang Musa bilang, bebaskan umat Tuhan supaya mereka bisa beribadah di padang gurun. Tujuan pembebasan itu agar supaya kita bisa ibadah. Itu poin pertama. Dan kalau ibadah itu diperbaiki, kalau ibadah itu dirubah, kalau ibadah itu diatur sedemikian rupa, maka saya percaya berkat Tuhan akan diturunkan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Ibadah itu bukan sebuah liturgi, bukan sebuah seremonial, bukan sebuah entertain, tetapi ibadah itu bicara tentang korelasi hubungan saudara umatnya dengan Allah kita. Setuju, katakan amin. Hubungan saudara dengan Allah. Oleh karena itu, lihat tujuan yang pertama supaya Tuhan ingin memperbaiki ibadah. Apalagi tujuan dari pergerakan yang Tuhan mau. Tuhan ingin buat supaya di dalam orang-orang Israel itu terjadi pembaharuan, terjadi sebuah new season yang baru, musim yang baru bagi mereka. Kemudian yang ketiga, yaitu Tuhan ingin melihat mereka maju. Mereka tidak boleh jadi budak terus. Mereka harus jadi orang merdeka. Setuju, katakan amin. Mereka bukan lagi jadi orang yang dibudakin, dijajah oleh Mesir, tapi mereka mesti jadi orang merdeka. Karena itu Tuhan move mereka. Kemudian yang berikut, Tuhan ingin membawa mereka mengalami peningkatan. Tidak lagi seluruh hasil kerja mereka hanya untuk kepentingan Firaun, tetapi hasil kerja mereka untuk dia dan anak cucunya. Oleh karena itu Tuhan ingin membuat peningkatan di dalam kehidupan daripada orang-orang Israel. Yang keempat, Tuhan membongkar kenyamanan yang menghambat orang-orang Israel tidak lagi melihat bahwa Allah itu menjadi hal yang penting di dalam hidup mereka. Karena udah 430 tahun mereka udah terbiasa dengan pola dilarang tidak boleh ibadah, dengan keadaan tidak boleh mempersembahkan korban di tanah Mesir. Mereka tidak boleh menyembeli lembu sapi mereka untuk korban, sebab itu adalah dewa daripada Mesir. Mereka tidak bisa membawa korban kepada Tuhan, jadi ibadah mereka itu dihalang-halangi. Dan karena satu kali dihalangi, dua kali dihalangi, tiga kali dihalangi, mereka merasa ya sudah mau gimana, ini udah menjadi satu keadaan yang tidak bisa kita atasi, ya sudah terima keadaan. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah zona nyaman dan Tuhan mau tarik mereka keluar dari keadaan itu. Lihat, aku Allah masih tetap bergerak bagimu. Lihat, aku Tuhan masih tetap bergerak bagimu. Lihat, aku Allah lagi berjalan bersamamu. Jangan pernah berhenti, sebab aku Allah. Nah, ini 5 hal yang menjadi tujuan movement yang sesungguhnya, atau tujuan pergerakan Tuhan menggerakkan orang Israel keluar dari Mesir. Oleh karena itu saya kembali kepada 3 hal penting yang mesti ada di dalam sebuah pergerakan. Apa itu hal penting yang mesti ada dalam pergerakan? Yang pertama itu awakening. Bangun. Wake up. Bangun dari tidurmu. Jadi ini berkaitan dengan sikap hati atau motivasi kita di dalam melihat keadaan kita.
sudah tahu dalam keadaan kelaparan, sudah tahu mereka tidak bisa masuk ke kota, sudah tahu mereka kalau duduk di pintu gerbang pun, sekalipun itu tempat konferensinya para pemimpin di pintu gerbang, tidak akan bisa menolong. Satu yang mereka lakukan, yaitu mereka mesti bergerak. Mereka mesti bangkit dari keadaannya, sadar keadaannya. Kalau kita lihat 4 orang kusta tadi, mereka sadar benar keadaan. Wah, ini gawat ini. Saya tidak bisa masuk ke kota, saya tidak bisa duduk terus di sini. Tapi saya mau menyeberang ke kemah musuh. Sebab di situ kemungkinan ada pertolongan, dan sesungguhnya betul di situ ada pertolongan. Jadi saudara lihat bahwa awakening atau bangkit, wake up dari keadaanmu, bangun dari keadaanmu, itu merupakan hal pertama yang mesti ada di dalam kehidupan setiap saudara. Kalau kita mau mengalami yang namanya pergerakan bersama Tuhan, movement bersama Tuhan, dimulai dengan sebuah kesadaran, sebuah keadaan mau bangkit, dan tidak mau di dalam keadaan yang seperti ini. Saya ingin berubah, saya ingin lebih maju, saya ingin lebih dahsyat, saya ingin lebih luar biasa. Itu mesti menjadi motif awal yang ada di dalam hati saudara. Kemudian saya ingin membawa saudara untuk melihat bahwa Keluaran 3 ayat 7 hingga 10 berkata begini. Dan Tuhan berfirman, Keluaran pasal 3. Tadi saya baca Keluaran 2, sekarang saudara maju ke Keluaran pasal 3. Kita akan lihat ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka disebabkan oleh penggerah-penggerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ini perbincangan Tuhan dengan Musa waktu Tuhan menyempakkan diri di semak belukar yang menyala-nyala tapi tidak terbakar itu. Kemudian ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang-orang Kanaan, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan juga orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel itu telah sampai kepadaku, kata Tuhan. Juga telah aku lihat betapa kerasnya orang Mesir itu menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Saudara perhatikan ayat ini. Ini percakapan Allah yang ada di semak belukar dalam nyala api itu kepada Musa yang ketakutan untuk menerima panggilan pergi bagi orang Israel. Namun Tuhan katakan, aku dengar teriakan mereka, aku tahu penderitaan mereka, dan sekarang aku lihat tilik sendiri benar mereka sangat disesah oleh orang Mesir. Oleh karena itu Musa pergi, bawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Ayat 10 dia katakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Apa yang terjadi ketika Israel bangkit? Tuhan persiapkan orang untuk pergerakannya. Setuju, katakan amin. Tuhan menyediakan orang-orang yang tepat untuk pergerakannya. Contoh, Musa ada di padang penggembalaan Midian. Di sana ada Jitro yang punya kambing domba yang digembalakan oleh Musa. Tapi Tuhan tahu Musa adalah orang pilihan. Dia datang ketemu Musa, dia kasih tahu visinya, dan dia utus Musa pergi untuk membawa umatnya dibebaskan, keluar, move dari Mesir ke tempat yang Tuhan mau. Oleh karena itu poin pertama, bahwa ketika kita bangkit, ketika kita sadar dari keadaan ini, Tuhan akan mempersiapkan orang-orang yang tepat untuk proyek pekerjaannya. Yang kedua, kalau saudara perhatikan baik-baik, bahwa di dalam sebuah pergerakan atau movement itu akan terlihat progress, kemajuan-kemajuan yang ada di dalam sebuah pergerakan. Ini berkaitan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan orang Israel tentunya. Kalau kita perhatikan baik-baik bahwa ketika Musa menerima perintah dari Tuhan, itu hatinya takut. Tetapi Tuhan memberi kekuatan dengan menunjukkan mujizatnya Tuhan. Kemudian Musa berangkat
untuk bertemu dengan Firaun. Jadi Musa datang dan menghadap Firaun. Ini sebuah progres dari ketakutan berubah menjadi sebuah keberanian karena Tuhan menyertai dan dia datang menghadap Firaun. Kemudian ketika dia menghadap Firaun tidak mudah, saudara. Ada banyak hal yang terjadi sampai mesti ada 10 tulah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Mesir. Dan lewat 10 tulah ini sebuah progres yang luar biasa akan dari hari pertama sampai hari ke-10. 10 tulah itu membuat orang-orang Mesir menjadi ketakutan. Dan yang paling spektakuler itu ketika Passover datang. Ada kematian anak-anak sulung yang ditandai dengan tangisan teriakan satu Mesir. Tapi rumah orang-orang Israel dibebaskan. Bukankah ini progres-progres yang terjadi di dalam orang Israel akan keluar dari Mesir? Bukankah ini sebuah progres yang kita bisa lihat bahwa betapa Tuhan itu melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi. Kemudian Israel dibebaskan untuk keluar dari Mesir. Dan mereka setelah kematian anak sulung itu, Firaun berkata, silahkan bawa Musa orang-orangmu pergi dari negeriku. Dan Israel dibebaskan untuk keluar dari Mesir. Kemudian apa yang terjadi? Mereka masuk di dalam perjalanan padang gurun. Sebelum perjalanan padang gurun mereka mesti mengalami yang namanya Laut Merah. Dan mereka mesti menyeberang itu sampai Musa mati dan digantikan oleh Yosua. Dan Alkitab bilang Israel menyeberang Yordan untuk masuk ke Kanaan. Jadi lihat, ini progres yang terjadi sepanjang segitu banyak tahunnya yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi kalau saudara perhatikan bahwa hal yang kedua yang terjadi dalam sebuah pergerakan itu harus kelihatan progres. Harus kelihatan kemajuannya, peningkatannya. Harus kelihatan semua yang buah dari hasil pergerakan itu. Nah, itulah yang Musa lakukan bagi Tuhan. Poin yang ketiga dari sebuah pergerakan yang mesti ada adalah acceleration atau percepatan. Saudara lihat bahwa Allah itu bergerak di dalam timingnya, dalam waktunya Tuhan. Ada banyak orang berkata bahwa, waduh kenapa ini belum terjadi. Dengar, kamu mesti tunggu waktu Tuhan. Sebab Tuhan bergerak di dalam percepatannya. Setuju, katakan amin. Oh, 430 tahun, waktu yang cukup lama. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka panggil Tuhan. Mereka kasih tahu kondisi. Dan cukup 10 tulah. Dengar baik saudara. Cukup 10 tulah membuat Mesir menyerah. Membuat Firaun menyerah. 430 tahun. Itu lamanya mereka ditindas. Tetapi Allah cuma butuh 10 tulah. Kalau satu tulah itu misalnya 1 minggu, maka Tuhan butuh 10 minggu. Kebanding dengan 430 tahun, saudara lihat begitu lama. Tuhan hanya butuh 10 minggu, kalau satu tulah 1 minggu. Tapi kalau misalnya satu tulah itu 1 hari, saudara bisa melihat, berarti Tuhan cuma butuh 10 hari untuk mengeluarkan Israel dari Mesir. Bukankah ini acceleration ke Tuhan? Bukankah ini percepatan yang Tuhan ingin lakukan bagi saudara dan bagi saya? Bagi Tuhan itu terlalu mudah untuk dia tetapkan waktu untuk menolong saudara itu hari ini atau besok. Tetapi persoalannya ketika dia tetapkan hari ini, sudah siapkah saudara? Sudah siapkah saya? Tentu ini berbicara tentang kesiapan. Jadi kalau kita bicara tentang percepatan, di satu sisi kita juga mesti bicara tentang kesiapan. Sebab kalau waktu Tuhan datang namun saudara belum siap, kita akan kehilangan momentum. Kalau Tuhan belum bergerak tapi kita mendahuluinya, juga kita sabrak karena kau keluar dari momentumnya Tuhan. Oleh karena itu kalau bicara tentang accelerationnya Tuhan, percepatannya Tuhan, kita mesti lihat kesiapan. Sudah siap belum umat Tuhan? Sudah siap belum gereja Tuhan? Sudah siap belum saudara dan saya untuk masuk di dalam percepatannya Tuhan? Sebab kalau Tuhan bergerak, seperti yang Tuhan bilang kepada Daud, jika engkau mendengar ada suara langkah derap langkah di atas pohon kertau, jangan lambat-lambat, segera bergerak. Sebab itu waktunya Tuhan akan menghancurkan Filistin. Nah, ada waktu Tuhan tidak mau saudara bermain-main lama dalam satu kondisi. Tapi Tuhan mau engkau bangkit dan berjalan bersama dia. Apa yang dia alami oleh Israel dalam acceleration atau percepatan?
Ketika tulah ke-10 malam itu, saudara, kematian anak sulung terjadi di manusia, di binatang, di hewan semuanya. Yang sulung mati semua. Termasuk anak sulungnya Firaun mati. Maka dia berteriak, dia tahu ini hukuman yang luar biasa. Cara Tuhan itu bikin percepatan kadang-kadang di luar pemikiran kita. Tetapi dia Allah yang memegang hari esok, dia Allah yang memegang waktu, saudara. Dia Allah yang memegang semua dalam hidup ini. Oleh karena itu 3 hal ini mesti menjadi bagian yang penting dalam diri saudara. Ketika kita mau masuk dalam pergerakan, yaitu bangkit dari keadaan, awakeness atau awaking, bangun dari keadaanmu. Kemudian yang kedua, saudara mesti lihat progres yang terjadi dalam langkah-langkah yang kau alami. Kemudian yang 3, saudara mesti lihat ada percepatan yang Tuhan bisa lakukan bagi saudara. Seperti dia lakukan pembunuhan terhadap anak-anak sulung Mesir dari manusia sampai kepada hewan dan binatang. Demikian Tuhan bisa melakukan hal-hal yang spektakuler yang bikin waktu Tuhan cepat bagi saudara, bagi saya. Sebab Tuhan tidak pernah lambat, waktu dia adalah waktu yang terbaik bagi saudara dan bagi saya. Yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati untuk tentunya bicara tentang movement pergerakan. GBI ada di dalam sana. GBI 50 tahun bergerak bersama Tuhan. Dan gereja-gereja dibuka di mana-mana, orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan lewat pelayanan GBI. Saya percaya bahwa spirit ini belum berhenti bekerja. Dia bekerja sampai sekarang. Oleh karena itu pagi ini siapkan hati saudara untuk kita akan berdoa bersama-sama untuk GBI. Kemudian kita juga akan makan perjamuan bersama-sama di minggu pagi hari ini. Hari itu mari bangkit saudara, persiapkan dirimu dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau masih tetap bergerak di dalam hidup kami, di dalam gerejamu sampai dengan saat ini. Kami tahu bahwa Engkau Allah belum berhenti untuk membuat kemajuan-kemajuan, perkembangan-perkembangan, peningkatan-peningkatan di dalam gerejamu. Oleh karena itu pagi hari ini kami datang dan mengucap syukur. Tuhan mengingatkan kami lagi bahwa jangan berhenti berseru. Seperti Israel yang berseru sampai Tuhan mendengar dan Tuhan turun dan tilik. Demikianlah umatmu akan berseru-seru kepada Tuhan sampai Tuhan lakukan sesuatu bagi kami. Dan pagi hari ini gerejamu Tuhan, Engkau memberkati dan menolong kami semua. Pagi ini kami juga mempersiapkan hati untuk makan perjamuan, untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Dalam sakramen perjamuan kudus ini biar Tuhan sendiri yang beracara, supaya ini menjadi berkat yang besar bagi kami, bukan kutuk ataupun laknat, tapi ini merupakan anugerah kebesaran Tuhan yang kami nikmati lewat bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan pagi hari ini Bapak, kami juga berdoa terkhusus untuk ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Jubileum kami tahu ini bukan waktu yang singkat. Gereja Bethel Indonesia bergerak di muka bumi ini. Tuhan yang telah memanggil Gereja Bethel Indonesia untuk menjadi sarana membawa jiwa bagimu. Dan aku percaya spirit yang Tuhan berikan kepada founding father daripada GBI ini, para pendiri-pendiri GBI ini, dan itu masih terus mengalir sampai kami hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Gereja Bethel Indonesia, berkati pelayanan, berkati para pemimpin, pengurus BPH, semua kami lepaskan berkat atas mereka. Kami percaya GBI diberkati Tuhan hari ini. GBI dibawa Tuhan lebih lagi untuk melihat peningkatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas Gereja Bethel Indonesia. Umat Tuhan, angkat kedua tanganmu pagi ini dan terimalah berkat yang datang daripada Bapa di surga, yaitu kasih dan perlindungan yang datangnya dari Bapa, serta penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal menyertai, menolong dan membimbing engkau dan saya mulai pagi ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput saudara dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.